Bab 166, Tutup Pintu dan Pukul Anjing 3. Qixia, yang sebelumnya berdiri di tempat yang lebih tinggi, tampaknya telah selesai melantunkan mantra. Ia duduk santai di atas batu besar sambil menatap para siswa yang ketakutan dan tampak seperti akan mengompol. Apa yang sedang terjadi? Bajingan abnormal itu melantunkan mantra selama setengah hari, jadi sihir tingkat tinggi apa itu? Sekelompok siswa menatap Qixia dengan gugup, yang masih bersandar di batu. Mereka menyadari bahwa dia tidak akan memberi mereka petunjuk apapun tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bahkan memetik buah liar dan mulai memakannya. Semuanya, keluarlah dari sini dan berbarislah dengan patuh. Jangan dorong-dorong. Sebuah suara yang sangat menyebalkan bergema dari belakang kerumunan. Saat mereka menoleh ke arah suara itu, mereka melihat Tang Nazi yang menyeringai sambil memegang karung dan berdiri di titik persimpangan kedua perisai cahaya itu. Sebuah jalan yang bisa dilewati satu orang terbuka di sisinya. Semua orang benar-benar terdiam. Mereka akhirnya menyadari kebenarannya. Si bajingan Qixia itu tidak berniat melepaskan sihir tingkat tinggi. Dia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Bagaimana mereka bisa memainkannya seperti itu? Mereka begitu takut sampai-sampai hampir mengompol juga. Seorang pendekar pedang yang paling dekat dengan Tang Nazi berjalan malu-malu menuju pintu keluar. Ia menatap Tang Nazi dengan senyum nakal, tetapi ia menundukkan kepalanya seperti burung puyuh dan mencoba berjalan melalui pintu keluar. Akan tetapi, sebelum dia berhasil melangkah keluar, sesuatu yang keras menghantam kepalanya. Pendekar pedang itu menyentuh kepalanya dan mendongak melihat Tang Nazi sedang memegang batu bata di tangannya. "Hei, lencanamu!" Tang Nazi mengangkat karung itu ke arah pendekar pedang dan melambaikannya di depannya. Pendekar pedang itu langsung bingung. Ya, Tang Nazi melambaikan batu bata itu padanya. Pendekar pedang itu merasa ingin menangis, tetapi air matanya tidak mengalir. Dia mencabut lencana dari dadanya dan meletakkannya di dalam karung yang dipegang Tang Nazi. Kemudian, dia pergi dengan tergesa-gesa dan putus asa. Dengan satu demonstrasi itu, para siswa tahu apa yang harus mereka lakukan jika mereka ingin meninggalkan tempat itu. Satu persatu, para siswa berjalan menuju pintu keluar sementara lencana terus berjatuhan ke dalam karung yang dipegang Tang Nazi di tangannya. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tetapi karena mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa mengalahkan Qixia, atau berlari lebih cepat dari Yang Si. Bahkan jika mereka mencoba lari keluar bersama-sama, mereka tidak akan bisa lolos dari perisai cahaya Yan Yu. Bagaimana mereka bisa menggertak mereka seperti itu? Tak seorang pun di antara mereka yang ingin bermain lagi. Para siswi yang tak berdaya itu bagaikan gadis cantik yang dipaksa menjadi pelacur karena mereka dengan patuh menyerahkan integritas mereka yang paling berharga kepada kantong binatang Tang Nazi. Shen Yanxiao menatap para pemuda yang putus asa itu saat mereka meninggalkan tempat itu, lalu dia menatap Tang Nazi yang memegang tas berisi lencana dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, dia menatap seorang pencatut keuntungan yang tidak tahu malu dan bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Benar saja, dia punya prinsip moral. Dibandingkan dengan hewan-hewan yang prinsip moralnya rusak, keterampilan mencurinya terlalu canggih. Ngomong-ngomong, bagaimana tuan muda dari 5 keluarga besar menjadi begitu profesional dalam perampokan? Identitas asli mereka seharusnya adalah bandit. Sambil mengutuk keempat binatang tak bermoral itu, sedikit demi sedikit, dia menyelundupkan beberapa lencana dari saku Tang Nazi ke dalam cincin luar angkasanya. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya, dan dia menoleh ke arah Qixia yang masih mengunyah sepotong buah liar. "Sihir apa yang baru saja kau ucapkan?" Dia benar-benar merasakan perubahan suhu di sekelilingnya. Namun, dia tidak merasakan perubahan apapun saat Qixia mengucapkan mantra badai salju. Qixia tersenyum pada Shen Yanxiao dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Tentu saja dia ingin tahu. Kenapa dia bertanya kalau dia tidak ingin tahu? Bab 167, Akhir Ujian, 1. Qixia menatap wajah Shen Yanxiao yang tidak senang dan terkekeh. Itu hanya tipuan untuk mengelabui orang lain. Kalau begitu, apakah aku perlu melantunkan mantra saat menggunakan sihir? Tidak peduli seberapa asingnya dia dengan profesi magus, dia tahu bahwa seseorang perlu melantunkan mantra untuk mengeluarkan mantra sihir. Siapa yang coba dia tipu? Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada siswa dari divisi herbalis yang berhasil membuat penawarnya.
Pertarungan sesungguhnya dimulai ketika lebih banyak siswa yang pulih kekuatan mereka karena hal itu membuat perbedaan di antara mereka semakin menonjol. Lebih banyak tim melancarkan pertarungan sengit untuk memperebutkan lencana lawan mereka, dan setelah setiap pertarungan, banyak siswa memutuskan untuk mengundurkan diri dari ujian karena cedera mereka. Akan tetapi, Shen Yanxiao tidak menyadari apapun tentang itu. Timnya berhasil dalam setiap pertempuran, bagaikan bulldozer. Selama 7 hari ujian, tim mereka yang beranggotakan 5 orang berhasil mengumpulkan lebih dari 700 lencana. Itu berarti mereka telah mengeliminasi lebih dari 700 siswa. Di akhir pengujian, ada 728 lencana di cincin luar angkasa Shen Yanxiao. Karena mereka memiliki lebih dari 700 lencana, itu berarti masing-masing dari mereka akan memiliki lebih dari 100 lencana ketika dibagi di antara mereka. Bel berbunyi di seluruh hutan tersembunyi, dan itu mengakhiri ujian. Para siswa yang merasa khawatir selama ujian akhirnya mendapat kesempatan untuk bersantai. Para guru menemukan murid-murid mereka dan menuntun mereka keluar dari hutan tersembunyi. Guru yang bertanggung jawab atas tim Shen Yanxiao adalah Ling Yue. Saat dia melihat mereka ditutupi dengan berbagai lencana dari kepala hingga kaki, lelaki tua itu tersenyum senang. Sekelompok siswa mengikuti Ling Yue kembali ke perkemahan. Namun, saat mereka melangkah masuk, banyak pasang mata yang dipenuhi dengan emosi yang rumit segera melihat ke arah kelima siswa tersebut. Itu Qixia, seorang pemanah yang suka bergosip berbisik kepada Magus di timnya. Benar sekali, itu dia, bos divisi Magus. Kudengar selama ujian, beberapa siswa yang nekat memanfaatkan fakta bahwa kekuatan mereka ditekan oleh ramuan itu dan bekerja sama untuk menghadapi mereka. Sayangnya bagi mereka, bukan saja mereka tidak berhasil menyingkirkan mereka, Qixia dan timnya juga menghajar mereka habis-habisan, Sang Magus menjelaskan kepada teman pemanahnya. Saya mendengar bahwa seseorang bernama Qixia menggunakan mantra sihir tingkat tinggi, Blizzard, untuk membekukan lebih dari 100 siswa menjadi balok es. Benarkah itu? Siswa lain yang penasaran mendekat untuk ikut berbicara. Aku meragukannya. Bagaimanapun juga, Qixia hanyalah murid tahun kedua di divisi Magus. Bahkan belum ada murid tahun ketiga yang berhasil menembus ke tingkat Magus tingkat lanjut. Dia baru berusia 16 tahun, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi Magus tingkat lanjut? Sang pemanah merasa sulit untuk menerima jika itu benar. Kau kurang informasi dan berpikiran sempit. Apa yang tidak mungkin dari itu? Tidak lama setelah Qixia mendaftar di akademi, dia telah berduel dengan beberapa siswa tahun ketiga yang kuat. Para senior yang percaya diri mereka tidak akan pernah salah. Siapa di antara mereka yang tidak menderita kehilangan darah? Para siswa dari divisi Magus bangga dengan keajaiban di kelompok mereka. Meski begitu, tidak mungkin dia sudah menjadi Magus tingkat lanjut di usia semuda itu. Sang pemanah masih ragu. Sang Magus mendesah. Mengapa kau begitu ragu? Pergi dan tanyakan pada mereka yang masih terbaring di tenda medis. Tanyakan tentang bagaimana Qixia membekukan mereka menjadi balok es dan bagaimana mereka dibawa kembali ke sini, kata Sang Magus dengan bangga. Bab 168, Akhir Ujian, 2. Selain itu, Qixia tidak hanya bisa menggunakan sihir tingkat tinggi, tetapi dia bahkan tidak perlu melantunkan mantra saat melepaskan mantranya. Bagaimana itu mungkin? Apa yang tidak mungkin? Kau bisa pergi dan bertanya sendiri padanya jika kau tidak percaya. Buas, sangat buas. Benar sekali, sebagai orang nomor 1 di divisi Magus kita, tentu saja dia harus es, tidak, itu yang disebut gagah berani, oke. Apa? Jadi hanya murid terbaik dari divisi Magus yang hebat. Kudengar Yan Yu telah melemparkan perisai cahaya berskala besar sebagai perlindungan sehingga Qixia punya waktu untuk merapal mantra. Pendeta yang mendengar Magus itu membual tentang divisi mereka memutuskan untuk menyampaikan pendapatnya. Jika kau bisa, kau harus meminta murid terbaik di divisimu untuk menghancurkan perisai cahaya Yan Yu. Perisai itu tidak akan hancur bahkan jika dia kelelahan sampai mati. Apa hebatnya murid terbaik divisimu dengan pertahanan yang rapuh? Pernahkah kau melihat seorang kesatria yang dapat berlari lebih cepat dari tunggangan? Itulah bos di divisi kesatria kita. Dia bahkan tidak perlu bertarung, tetapi dia dapat membuatmu muntah darah saat dia berjalan di sekitarmu. Para murid dari divisi kesatria memutuskan untuk ikut campur dalam percakapan. Wah, masih perlu jalan-jalan. Apa kau percaya satu bilah es saja sudah cukup untuk membunuhmu? Apakah menurutmu hanya seorang Magus yang mampu? Jika kau memang mampu,
mengapa kau tidak menggunakan bilah esmu untuk memotong perisai kami? Satu perisai saja bisa menghancurkanmu sampai mati. Kalian berdua bisa terus membanggakan diri sesuka hati. Tanpa dukungan pendeta, kalian akan kehabisan tenaga pada akhirnya. Para siswa dari 3 divisi bergabung dalam diskusi sambil membanggakan betapa hebatnya siswa nomor 1 di divisi mereka. Jika tidak ada guru di sekitar mereka mungkin akan memulai perkelahian di perkemahan. Adapun para siswa dari divisi pemanah dan pendekar pedang, mereka harus menyaksikan dengan diam saat tim Shen Yanxiao melesat dengan kemenangan, lalu melihat ke arah Cao Su dan Meng Yiheng yang telah bersembunyi di tenda mereka sejak mereka kembali ke perkemahan. Mereka juga menolak untuk bertemu siapapun sejak saat itu. Mereka hanya bisa mengepalkan tangan sambil menahan kesedihan. Mereka juga merupakan siswa terbaik di divisinya, tetapi sementara tim lain kembali dengan perjalanan yang memuaskan, mereka merupakan tim pertama yang tersingkir dalam ujian. Kekalahan tim Cao Su telah tersebar di seluruh perkemahan. Semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa tim pertama yang tersingkir adalah tim super yang dikenal luas. Ada 3 siswa teratas dalam tim, dengan 1 siswa peringkat kedua dan 1 siswa 10 teratas, jadi bagaimana mereka bisa dikeluarkan lebih dulu. Tim lainnya juga dipimpin oleh 3 siswa terbaik, dan mereka bahkan membawa serta 2 siswa tahun pertama. Namun, mereka berhasil menyapu bersih seluruh ujian tanpa tekanan apapun. Lencana yang tergantung pada Qixia dan timnya cukup terang untuk menyilaukan mereka. Qixia dan timnya menerima banyak tatapan penuh hormat sementara tim Cao Su menerima banyak tatapan sinis. Cao Su mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia berdiri di tendanya dan melihat tim Qixia melalui celah-celah. Dia bisa membayangkan bagaimana para siswa di divisi pendekar pedang akan mengejeknya. Sejak kembali ke perkemahan, Cao Su tetap tinggal di tendanya dan menolak bertemu siapapun. Hari itu adalah hari ujian berakhir, dan semua siswa telah kembali ke perkemahan. Meskipun dia telah mengurung diri di dalam tenda, dia masih bisa mendengar diskusi terbuka orang lain. Ah, sungguh menyedihkan. Lihat saja murid-murid terbaik dari divisi Magus, Knight, dan Priest, lalu lihatlah. Murid terbaik divisi kita, tim lain telah kembali dengan kemenangan, tetapi tim kita memalukan. Salah satu pendekar pedang mengeluh sambil menggigit apel yang ada di tangannya. Bab 169, Akhir Ujian, 3. Cao Su dan Qixia adalah 2 siswa yang mewakili tingkat pencapaian tertinggi di setiap divisi. Selama ujian, para elit akademi berkumpul menjadi 2 tim. Namun, kedua tim memperoleh 2 hasil yang sama sekali berbeda. Tim Cao Su menderita kekalahan yang menyedihkan sementara tim Qixia menang dan kembalinya mereka disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Para siswa dari divisi pendekar pedang dan divisi pemanah tidak lagi berani memprovokasi siswa dari divisi Magus. Para siswa itu biasa mengejek mereka yang hanya memiliki kemampuan bertahan yang lemah. Namun, karena Cao Su dan Qixia memiliki perbedaan hasil yang sangat besar, bagaimana mungkin mereka tidak malu? Jangan bersaing untuk mendapatkan posisi nomor 1 jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jika orang itu tidak berhenti sekolah di tengah jalan, bagaimana mungkin Cao Su menjadi siswa terbaik di divisi kita? Sungguh lelucon. Aku tahu, benar, kalau orang itu masih di sini, kita tidak akan kehilangan muka seperti ini. Ketika harimau tidak ada di rumah, monyet mengklaim dirinya sebagai raja. Apa yang bisa kita lakukan? Suara-suara penghinaan yang tak tersamarkan memasuki telinga Cao Su. Dia menggertakkan giginya dengan keras dan melotot ke arah para siswa yang berjalan melewati tendanya. Dia tahu bahwa divisinya tidak pernah menganggapnya sebagai siswa terbaik di sana. Semua orang mengatakan bahwa dia memanfaatkan tempat yang kosong dan berhasil memaksakan diri naik ke atas. Sialan, bagaimana mungkin aku bisa terjerumus ke dalam situasi sulit ini jika tidak ada yang mempermainkanku? Cao Su menggertakkan giginya dengan marah. Gurunya, Kang Xi, telah memberitahunya bahwa seseorang telah mengutuknya secara diam-diam. Itulah sebabnya dia secara misterius kehilangan lencana-lencana itu. Kang Xi memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi karena ia khawatir Cao Su akan terpengaruh secara mental oleh kegagalan itu. Ia juga memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan masalah itu kepada orang lain. Namun, yang ada di hatinya hanyalah kebencian. Dia tahu bahwa hanya penyihir yang bisa memberikan kutukan. Jelas bahwa seseorang di antara para siswa telah menyembunyikan identitas mereka sebagai penyihir dan bersembunyi di antara mereka. Orang itu adalah orang yang telah menempatkannya dalam situasi yang mengerikan itu.
Kalau bukan karena penyihir itu, dia tidak akan pernah menjadi bahan tertawaan. Suatu hari, dia akan mengetahui siapa penyihir jahat itu, dan dia akan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Cao Su berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang penyihir itu dari Kang Xi. Para guru dari akademi belum dapat mengidentifikasi orang itu. Mereka hanya tahu bahwa dia telah menyerang para siswa, tetapi dia tidak dengan sengaja melukai siapapun. Semua guru di perkemahan berusaha mencari penyihir itu dengan susah payah. Penyihir, seperti yang diduga, mereka adalah sampah yang seharusnya ada di benua Brilliance. Cao Su menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa penyihir yang menjebaknya pasti ada di antara para siswa dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan bajingan itu. Dia ingin mengungkap kamuflase sampah itu dan mengeksposnya ke semua orang sehingga mereka bisa mencemooh profesi yang menjijikkan dan tercela itu. Cao Su diam-diam memutuskan bahwa dia akan menyelidiki identitas orang itu, apapun yang terjadi. Dia akan membuat sampah itu mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar saat memprovokasinya. Sampah, tunggu saja kiamatmu. Ah Cu, Shen Yanxiao tiba-tiba bersin. Ia mengusap matanya, lalu menatap para siswa yang masih berdebat tentang siswa terkuat, lalu menatap keempat sosok seperti Buddha yang berdiri di sampingnya. Ketiga siswa yang memicu perkelahian itu mengikuti Ling Yue dengan santai. Mereka seolah tidak peduli dengan suara-suara di sekitar mereka. Bab 170, terungkap. 1. Ling Yue memimpin tim Shen Yanxiao langsung ke tenda tempat para guru biasanya mengadakan pertemuan. Ketika mereka sampai di sana, Shen Yanxiao melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara para guru yang tidak dikenalnya. Kang Xi dan Naken sedang duduk di dalam tenda. Ketika tim Shen Yanxiao masuk, mereka mendongak sebentar sebelum kembali fokus pada buku-buku mereka. Tidak seorang pun menyadari kedatangan mereka karena guru-guru lain sedang sibuk dengan berbagai tugas mereka. Ling Yue melirik timnya yang beranggotakan 5 orang siswa. Sebagian besar hasil siswa telah dihitung, dan banyak siswa telah tereliminasi. Mereka akan dinilai berdasarkan durasi mereka bertahan di hutan tersembunyi, dan siswa yang berhasil merebut beberapa lencana akan memiliki hasil yang sama sekali berbeda. Beberapa tim hanya berhasil mendapatkan beberapa lencana selama 7 hari itu, dan masing-masing siswa itu paling banyak hanya memiliki 1 atau 2 lencana. Sedangkan untuk tim yang sedikit lebih kuat, mereka memiliki lusinan lencana, dan kebanyakan dari mereka hanya berhasil mendapatkan penawarnya selama beberapa hari terakhir ujian. Beberapa tim juga tidak kekurangan lencana, tetapi pertikaian internal mengganggu mereka setelah mereka memulihkan kekuatan mereka. Para pendekar pedang dan magi ingin mengklaim sebagian besar lencana yang berhasil direbut oleh tim mereka, sementara para pendeta dan ahli pengobatan herbal hanya memiliki 1 atau 2 lencana atas nama mereka. Sebagian besar tim tersebut memutuskan untuk tidak membagikan lencana di tangan mereka secara merata di antara anggota tim mereka. Setelah para pendekar pedang dan magi memulihkan kekuatan dan kemampuan mereka, mereka tidak terlalu peduli dengan rekan satu tim pendeta dan ahli pengobatan herbal mereka. Para pendeta dan ahli pengobatan herbal tidak memiliki keterampilan, maupun keberanian untuk melawan anggota tim mereka yang lain. Mereka hanya bisa bersaing dengan apapun yang tersisa yang diberikan tim kepada mereka. Beberapa tim bahkan tidak menyisakan satu pun lencana untuk rekan satu tim pendeta dan herbalis. Beberapa bahkan menyerang rekan satu tim mereka yang lebih lemah untuk mendapatkan lencana. Masalah dalam tim mulai muncul menjelang akhir ujian, dan jumlah siswa yang dikirim ke tenda medis juga meningkat. Para guru merasa khawatir dengan jalannya ujian. Ling Yue menatap kelima murid di depannya. Tim itu terdiri dari seorang magus, seorang pendekar pedang, seorang pendeta, dan 2 herbalis. Di dalam kelompok itu, hanya Qixia dan Yang Xia yang bisa bertarung. Meskipun Yan Yu juga sangat kuat, dia bukanlah lawan mereka. Sedangkan Tang Nazi dan Shen Jue, mereka hanyalah murid tahun pertama divisi herbalis dan tidak memiliki keterampilan bertarung apapun. Mereka bertiga tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan jika Qixia dan Yang Xi mempertaruhkan klaim mereka pada mayoritas lencana. Mereka mungkin akan membagikan beberapa lencana kepada Yan Yu dan Tang Nazi jika mereka mempertimbangkan reputasi 5 keluarga bangsawan besar. Karena Shen Jue adalah bagian dari cabang keluarga burung vermilion yang lebih kecil, mereka dapat memutuskan untuk tidak memberinya lencana apapun. Namun, menarik untuk dicatat bahwa kelima orang itu memiliki jumlah lencana yang sama. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang mengambil lencana secara paksa. Ling Yue bahkan menemukan bahwa anggota tim termuda, Shen Jue,
memiliki beberapa lencana lebih banyak daripada anggota tim lainnya. Itu adalah pemandangan langka yang tidak akan pernah terlihat oleh tim lain. Anggota tim yang terlemah adalah yang mempunyai lencana terbanyak. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi itu. Pertama, Shen Jue bisa jadi adalah seorang ahli yang tersembunyi. Kedua, tim itu jauh lebih harmonis daripada yang diperkirakan semua orang.